Papam, komedian sekaligus host berusia 34 tahun yang dikenal sejak bermain dalam program Extravaganza ini, tanggal 2 September lalu membagikan kisah di Instagram pribadinya saat dirinya melakukan tes swab dan menjalani isolasi mandiri sebelum dinyatakan positif mengidap COVID-19 pada bulan Agustus. Pria yang pernah menjadi seorang guru ini mengalami batuk hingga 2 hari dan hidungnya tidak bisa mencium bau apapun yang biasa disebut anosmia. Namun tubuhnya masih terasa segar. Pria yang membuka bisnis kue brownies ini diisolasi di rumah lawan COVID Ciater selama 2 hari dan pindah ke RSUD Tangsel lantaran ada penyakit bawaan dan kelebihan berat badan. Benarkah selama 1 bulan dirawat bisnis Papam jadi menurun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sekarang kita mencoba berbincang dengan Papam ya yang ada di rumah melalui video call. Hai Papam, dengar suara aku nggak Pam? Hai Karos. Papam, kamu udah boleh diisolasi mandiri di rumah ya. Hasil tesnya sekarang seperti apa? Udah negatif? Belum. Sekarang kan udah bukan ada peraturan baru, udah ada press release baru. Kalau kita udah melewat inkubasi 2 minggu dan kalau nggak ada gejala sekali, itu kita udah boleh pulangin gitu. Karena sudah tidak terlalu menularkan. Tapi kita harus tetap isolasi mandiri sampai hasilnya nanti negatif. Oke. Papam, kamu kan kamu kan sempat di sharing di Instagram kamu mengatakan bahwa kamu tuh orang yang paling taat protokol, bawa hand sanitizer, disinfektan, masker selalu bawa dan selalu pakai gitu. Kalau kamu menelaah lagi ke belakang kira-kira di mana sih sebetulnya tempat-tempat yang beresiko yang waktu itu kamu datangi sehingga kamu bisa tertular COVID ini? Kalau akhirnya aku nyimpulin tempat yang paling beresiko adalah tempat yang menurut kita adalah tempat nyaman kita. Karena ketika kita udah nyaman, kita akhirnya lengah, kita off guard, jadi kita kayak lepas aja dari protokol kita sendiri gitu. Ya salah satunya ya kumpul sama keluarga mungkin atau enggak sama sahabat-sahabat kita sendiri yang kita pikir mereka aman gitu, tapi ternyata ya halnya kena juga gitu. Oke. Papam boleh ceritakan lagi nggak sih Pam, apa sih gejala yang kamu rasakan dan pada saat kamu dirawat di RSUD itu apa yang terjadi sama tubuh kamu? Apakah ada gejala lainnya yang muncul? Terus perawatannya apa sih yang dilakukan di sana Papam? Jadi gejalanya itu awalnya aku habis pulang dari suatu tempat, besokannya itu aku kayak agak pusing di hidung ya. Di hidung tuh aku tuh kayak orang tenggelam tapi kayak kemasukan air gitu. Terus kayak ada tekanan di hidung tapi aku nggak ada kesulitan untuk nafas, nggak ada sama sekali. Cuma kayak pusing gitu kan. Itu gejalanya kurang lebih 3 jam lah, 3 jam 4 jam sampai sore. Karena kebetulan hari itu aku lagi masak bikin kue, jadi kayak aku nggak terlalu mikirin gitu. Nah terus besokannya itu aku bener-bener kehilangan indera penciuman aku, jadi aku sama sekali nggak bisa nyium. Tapi indera perasanya, pengecapnya? Nggak sama sekali. Nggak ada. Jadi makan nggak ada masalah, ngerasain nggak ada masalah, cuma aku nggak bisa nyium gitu. Cuma nggak bisa nyium. Minyak angin yang biasanya aku hirup tuh nyengat itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Nah pada saat di RSUD perawatan apa sih yang diberikan untuk mengatasi gejala-gejala yang timbul itu Papam? Nah kalau aku pribadi kan sebenarnya dibilang gejala ringan ya karena aku nggak nunjukin sesak nafas dan yang lain-lainnya gitu. Cuman waktu aku di screening awal masuk ke rumah isolasi, aku tuh ditemukan flek di paru-paru aku. Walaupun cuma dikit ya. Dan satu lagi aku ada obesitas, kegemukan gitu. Dan rupanya si virus COVID ini tuh seneng sama kalau ada penyakit bawaan kan itu dia ngegrogotin penyakit bawaannya kan. Iya, semakin gitu. parah. Nah, karena kita kegemukan jadi takutnya nanti COVID-nya kemana-mana gitu. Jadi makanya aku dirawat di RSUD gitu, lebih untuk dipantau, takutnya one day aku tiba-tiba kolaps gitu. Ada obat yang dikonsumsi, diberikan?
ada, aku dikasih apa ya, itu namanya dikasih antibiotik gitu, antibiotik ada 2 jenis gitu. Sampai aku pulang itu masih dilanjutin sampai hari ke-10 Oke. gitu. Jadi hari ke-10 udah selesai antibiotiknya. Ya. Dan aku di rumah sakit itu cuma 5 hari karena kebetulan aku nggak ada sama sekali nggak ada nunjukin gejala-gejala apapun dan kondisinya progres terus. Aku juga diinfus salah satunya adalah cairan pengencer darah. Karena salah satu ketakutannya adalah karena aku gemuk, ada cenderung gulanya, Oh gitu ya, kan. ya. Takutnya ada pengentalan darah gitu, Betul. makanya gulanya diencerin gitu. Dan baru sehari besoknya aku udah dibolehin pulang Oke. gitu, baru sehari disuntikin infus itu. Hari ini Jadi kamu, ya alhamdulillah. hari ini kan apa yang kamu rasakan di badan kamu nih saat-saat berada di rumah ini, apa yang kamu rasakan? Kalau di rumah sih lebih ke main psikis aja ya Kak ya, karena kan kita bener-bener di rumah dan aku kebetulan sendirian di rumah kan. Jadi kayak, aduh ngapain lagi, kayak gitu-gitu kan. Terus sementara kan ya manusiawi lah kita mikirin hal-hal yang lain. Sementara ketika kena COVID ini tuh banyak yang bilang nggak boleh punya pikiran negatif, nggak harus positive thinking. Tapi kan susah ya kadang-kadang ya. PR-nya sih justru itu sih ngendalin pikiran kita gitu, mana yang mesti dipikirin, mana yang enggak. Iya betul. Gitu. Terus berarti ini bisnis kamu juga berhenti dulu dong Pam ya? Nah itulah salah satu yang dipikirin ya, karena kan ya realistisnya kan tagihan kan nggak bisa nunggu kan, gitu kan, cicilan apalah itu. Jadi kayak sementara nih kalau hasil yang dari rumah sakit ini emang agak lama banget gitu, karena kan ini kan ditanggung pemerintah ya. Jadi kurang lebih ini aku sih udah 2 mingguan, ayahku 3 minggu dites. Sampai detik ini, adalah ayahku udah negatif ya, sampai detik ini ayahku belum keluar. Baik. Sementara aku udah besok nih 2 minggu, tepat 2 minggu dari swab terakhir aku belum keluar. Jadi itu aku dari swab yang paling terakhir itu, aku udah kurang lebih 3 mingguan swab yang terakhir. Baik. Jadi baru lagi 2 minggu seminggu sebelum pulang. Baik. Jadi besok nih harusnya udah keluar hasilnya karena besok aku harus kontrol. Oke. Mudah-mudahan cepat segera pulih ya Papa. Tetap semangat Papa di rumah. Amin. Amin minta doanya semuanya Pasti. Karo sama teman-teman semua. Iya, terima kasih Papa. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Semuanya. Bye Papa.